Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan tentang tinjauan konsep probabilitas. Nah, sebelum kita masuk ke materi, maka izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Anggota kelompok yang pertama adalah Alvino Farasi dengan NIM akhir 138, yang kedua Gabriel Jaconia Pramudia dengan NIM akhir 036, Putri Nikmatus Soliha dengan NIM akhir 213, Radita Finasti dengan NIM akhir 070, Alvina Ristanti Amalia dengan NIM akhir 102, dan Trisabella Putri Widya dengan NIM akhir 031. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama. Probabilitas, definisinya. Nah, probabilitas ini adalah ukuran dari kemungkinan terjadinya suatu peristiwa di masa mendatang. Probabilitas hanya dapat memiliki nilai antara 0 dan juga 1. Nah, nilai yang mendekati 0 berarti itu peristiwa tersebut tidak mungkin terjadi. Sementara nilai yang mendekati 1 itu memungkinkan atau berkemungkinan bahwa besar terjadinya peristiwa. Nah, yang kedua itu ada 3 cara untuk menetapkan probabilitas. Yang pertama dengan cara klasik, yang kedua dengan cara empiris, dan yang ketiga dengan cara subjektif. Selanjutnya, kita akan melihat definisi lanjutan dari probabilitas. Nah, definisi lanjutan ini maksudnya kita akan membahas secara lanjut tentang probabilitas. Yang pertama itu kita akan membahas sebuah percobaan itu mengatakan bahwa itu pengamatan terhadap suatu kegiatan atau tindakan untuk melakukan suatu pengukuran. Jadi percobaan itu tergantung kepada sebuah tindakan yang dilakukan untuk terjadinya suatu pengukuran. Nah, yang kedua itu hasil, itu merupakan akibat khusus dari suatu percobaan. Jadi, setelah kita melakukan percobaan, maka akan terdapat hasil. Nah, hasil ini dilakukan dengan berhubungan dengan sebuah percobaan di poin pertama tadi. Nah, yang ketiga itu suatu kejadian adalah kumpulan satu atau lebih dari percobaan. Nah, biasanya satu kejadian ini tergantung, tapi biasanya sering terjadi itu lebih dari satu, tapi nanti bakal dapat disimpulkan suatu kejadiannya. Nah, selanjutnya ini ada probability klasik, yaitu kita bayangkan saja nih contohnya ya, sebuah percobaan melempar dadu berisikan 6 bintik. Nah, berapa peluang kejadian jumlah bintik genap yang muncul menghadap ke atas? Nah, untuk mengecek ini kita tuh menggunakan rumus classical probability, yaitu dengan membagi number of variable outcomes dengan total number of possible outcomes. Nah, dengan ini kita dapat menerima hasil yang menguntungkan, yaitu 2, 4, dan 6. Dalam 6 bintik, kemungkinan hasilnya itu akan sama. Nah, selanjutnya itu ada peristiwa saling eksklusif. Maksudnya, peristiwa ini dianggap saling eksklusif jika terjadi salah satu peristiwa itu berarti tidak ada peristiwa lain yang dapat terjadi pada waktu yang sama. Nah, peristiwa ini bersifat independen atau individu atau mandiri. Jika terjadinya suatu peristiwa yang tidak mempengaruhi terjadinya peristiwa lain, itu adalah pengertian dari peristiwa saling eksklusif.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kejadian secara kolektif dan menyeluruh. Jadi, kejadian kolektif menyeluruh ini setidaknya satu dari kejadian tersebut pasti terjadi ketika suatu eksperimen itu dilakukan. Selanjutnya ada yang namanya probabilitas empiris. Jadi probabilitas empiris adalah probabilitas yang bercerita mengenai seberapa sering kejadian serupa terjadi di masa lalu. Nah, pendekatan empiris terhadap probabilitas ini didasarkan pada apa yang disebut sebagai hukum bilangan besar. Kunci untuk menetapkan probabilitas secara empiris adalah bahwa semakin banyak pengamatan akan memberikan estimasi probabilitas yang lebih akurat. Kemudian ada hukum bilangan besar. Jadi dalam hukum bilangan besar ini jumlah percobaannya itu besar. Probabilitas empiris dari suatu kejadian akan mendekati probabilitas dari kejadian sebenarnya. Kemudian hukum bilangan besar. Nah, misalkan lalu contoh dari kemudian hukum bilangan besar. Kemudian hukum bilangan besar. Nah, misalkan kita melempar sebuah koin yang adil. Hasil dari setiap lemparan adalah kepala atau ekor. Jika kita melempar koin tersebut dalam jumlah yang sangat banyak, maka probabilitas hasil kepala akan mendekati 0,5. Nah, tabel yang ada di bawah ini, yang ada di samping ini adalah menunjukkan hasil dari sebuah eksperimen dengan melempar koin adil sebanyak 1, 10, 50, 100, 500, 1000, dan 10.000 kali. Lalu menghitung frekuensi relatif dari hasil kepala. Lalu contoh dari probabilitas empiris. Nah, pada 1 Februari 2003, pesawat luar angkasa Columbia meledak. Ini adalah bencana kedua dari 113 misi luar angkasa untuk NASA. Nah, berdasarkan informasi ini tuh berapa sih kemungkinan bahwa misi ini berhasil diselesaikan? Nah, lanjut kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya yaitu probabilitas dari penerbangan yang sukses sama dengan banyaknya penerbangan yang sukses dibagi dengan total dari seluruh penerbangan. Nah, jadi kita masukkan tadi ada 111 penerbangan yang sukses, kemudian ada 113 total penerbangan. Jadinya 111 dibagi 113 sama dengan 0,98. Kemudian probabilitas subjektif. Nah, probabilitas subjektif ini terjadi suatu peristiwa tertentu yang ditetapkan oleh seorang individu berdasarkan informasi yang tersedia. Jika ada sedikit atau tidak ada pengalaman atau informasi masa lalu yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan probabilitas, hal itu mungkin diperoleh secara subjektif. Nah, ilustrasi dari probabilitas subjektif ini misalnya memperkirakan kemungkinan New England Patriots akan bermain di Super Bowl tahun depan. Kemudian ada memperkirakan kemungkinan Anda akan menikah sebelum usia 30. Ada yang ketiga, memperkirakan kemungkinan defisit anggaran AS akan berkurang setengahnya dalam 10 tahun ke depan. Nah, ini adalah ringkasan macam-macam probabilitas. Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui dulu apa sih pendekatan dari probabilitas. Jadi, pendekatan probabilitas itu ada dua. Ada pendekatan objektif dan pendekatan subjektif. Nah, pendekatan objektif ini ada probabilitas klasik. Probabilitas klasik ini itu adalah probabilitas berdasarkan hasil kemungkinan yang sama. Kalau probabilitas empiris itu berdasarkan frekuensi relatif. Nah, kemudian ada juga pendekatan probabilitas subjektif. Nah, pendekatan ini tuh berdasarkan informasi yang ada.
Lanjut, ada aturan untuk menghitung probabilitas. Dalam suatu probabilitas, kita harus memperhatikan aturan-aturan untuk membuat suatu peluang. Karena dengan adanya aturan tersebut, kita menjadi tahu dan adanya arahan yang pasti bagaimana menetapkan probabilitas yang tepat. Nah, aturannya itu adalah yang pertama adalah aturan khusus penjualan. Nah, jadi jika dua peristiwa A dan B saling eksklusif, probabilitas salah satu atau peristiwa lainnya terjadi sama dengan jumlah probabilitasnya. Jadi, misal A atau B, peluang A atau B sama dengan PA tambah PB. Aturan umum penjumlahan ini jika ada A dan B adalah dua peristiwa yang tidak saling eksklusif, maka P, A atau B diberikan oleh rumus PA atau B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA dan B. Pada slide ini diberikan contoh dengan PA 4/52, PB 13/52 dari jumlah PA dan PB sama dengan 1/52. PA atau B menghasilkan 16/52 atau 3077. Aturan komplement digunakan untuk menentukan probabilitas terjadinya suatu peristiwa dengan mengurangi probabilitas tidak terjadinya peristiwa tersebut dari 1. Dan ada gambarannya di slide ini. Probabilitas gabungan diagram Venn kemungkinan bersama suatu probabilitas yang mengukur kemungkinan dua atau lebih kejadian akan terjadi secara berurutan, dan gambarnya ada di slide ini. Aturan khusus perkalian ini mengharuskan dua kejadian A dan B bersifat independen, dua kejadian A dan B saling bebas jika terjadinya yang satu tidak mempunyai pengaruh pada kemungkinan terjadinya yang lain. Aturan ini dituliskan P kurung A dan B sama dengan P dikali A dikalikan P B. Adapun contoh aturan perkalian yang seperti di slide ini, yaitu survei yang dilakukan oleh American Automobile mengungkapkan bahwa 60% anggotanya melakukan reservasi tiket pesawat tahun lalu. Dua anggota dipilih secara acak. Berapa probabilitas? Ditemukan probabilitasnya adalah 36. Masuk ke slide selanjutnya, yaitu probabilitas bersyarat. Apa sih probabilitas bersyarat itu? Probabilitas bersyarat yakni probabilitas terjadinya suatu peristiwa tertentu jika telah terjadi peristiwa lain. Peluang terjadinya peristiwa A jika peristiwa B telah terjadi dituliskan P, A, P, B. Nah, yang terakhir, aturan perkalian umum. Aturan yang digunakan untuk menemukan probabilitas gabungan terjadinya dua peristiwa. Menggunakan aturan umum perkalian menemukan probabilitas gabungan dua kejadian jika kedua kejadian tersebut tidak independen. Dinyatakan bahwa untuk dua kejadian A dan B, probabilitas gabungan bahwa kedua kejadian tersebut akan terjadi ditemukan dengan mengalihkan probabilitas. Rumusnya ada di slide ini. Pada contoh ini kita bahas kasus seorang pegolf yang punya 12 kemeja golf di lemarinya. Dari jumlah itu 9 berwarna putih dan juga 3 berwarna biru. Karena dia berpakaian dalam gelap, dia memilih baju secara acak tanpa melihat. Pegolf ini bermain golf untuk 2 hari berturut-turut dan tidak mencuci baju. Nah, pertanyaannya, berapa peluang bahwa kedua kemeja yang dia pilih di hari pertama dan juga hari kedua sama-sama berwarna putih? Langkah pertama, kita bisa didefinisikan peristiwa pertama, yaitu kemeja pertama yang terambil berwarna putih. Kita sebut sebagai W1, peluangnya adalah 9 dari 12. Lalu untuk hari kedua, peristiwanya kita sebut sebagai W2, karena kemeja putih 1 sudah diambil dan tidak dicuci, maka tersisa 8 kemeja putih dari total 11 kemeja. Jadi peluang kemeja kedua juga berwarna putih dengan syarat kemeja pertama putih adalah 8
dari 11. Menurut aturan perkalian umum, peluang dua peristiwa terjadi berurutan adalah hasil kali dari peluang peristiwa pertama dan peluang peristiwa kedua bersyarat tanpa yang pertama. Jadi, peluang sama dengan W1 dan W2, yaitu dengan menghitung peluang W1 dikali peluang dari W2, yang artinya peluang bahwa kedua kemeja yang dipilih berwarna putih adalah sekitar 55%. Selanjutnya, tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah alat statistik yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan dua atau lebih karakteristik. Tujuannya adalah untuk dapat melihat hubungan antar kategori. Misalnya, dari survei berdasarkan 150 orang dewasa, kita dapat mengklasifikasikannya berdasarkan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, dan jumlah film yang ditonton bulan lalu, 0, 1, atau lebih dari 2. Lalu, kita bisa masukkan ke dalam tabel. Dengan tabel ini, kita bisa menjawab banyak sekali pertanyaan. Apakah laki-laki itu cenderung lebih sering menonton sedikit film, ataukah siapa yang paling banyak menonton lebih dari 2 film? Lain ada 200 eksekutif ditanya tentang kesetiaan terhadap perusahaan. Pertanyaannya tuh, jika ada tawaran dari perusahaan lain yang setara atau sedikit lebih baik, apakah Anda akan tetap bertahan? Nah, jawaban dari peserta tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan masa kerja mereka. Nah, jawabannya tuh ada yang kurang dari 1 tahun, ada sampai 1 sampai 5 tahun, dan lebih dari 10 tahun. Dengan data ini, kita juga bisa dapat mengkaji pengaruh lama bekerja terhadap loyalitas karyawan. Dengan probabilitas bersyarat dari tabel kontingensi. Dari tabel sebelumnya, kita dapat melihat jumlah eksekutif yang akan tetap bertahan, yaitu senilai 120 orang. Dari 120 orang itu, yang masa kerjanya lebih dari 10 tahun adalah 75 orang. Jadi, probabilitasnya dapat kita hitung, sehingga kemungkinan seorang eksekutif bertahan itu dihitung dengan 120 dibagi dengan 200, atau senilai dengan 0,60. Probabilitas bersyarat juga dapat kita hitung dengan menghitung probabilitas dari B dan juga A, sehingga menghasilkan kemungkinan seorang eksekutif yang bertahan memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun. Ini berarti 37,5% dari seluruh eksekutif adalah mereka yang bertahan dari masa kerja lebih dari 10 tahun. Nah, diagram pohon ini dapat membantu kita untuk memvisualisasikan probabilitas berurutan atau bersyarat. Setiap cabangnya mempresentasikan pilihan atau hasil dari satu tahap. Diagram ini sangat berguna untuk kita dapat menganalisis keputusan bertahap, menghitung probabilitas gabungan, serta dapat menghindari salah hitung dalam soal yang lebih kompleks. Contohnya, kita bisa menggunakannya untuk menggambarkan probabilitas memilih eksekutif loyal lalu dari masa kerja tertentu, atau kita dapat memilih produk cacat dari beberapa pemasok. Teorema Bayes. Teorema Bayes adalah metode untuk merevisi probabilitas dengan informasi tambahan. Nah, berikut adalah rumus dari teorema Bayes. Lalu ada contoh soal tentang teorema Bayes. Sebuah produsen pemutar DVD membeli sebuah microchip tertentu yang disebut LS24 dari 3 pemasok, Hall Electronics, Schuler Sales, dan Crawford Components. 30% chip LS24 dibeli dari Hall Electronics, 20% dari Schuler Sales, dan 50% sisanya dari Crawford Components. Produsen tersebut memiliki riwayat panjang dengan ketiga pemasok tersebut dan mengetahui bahwa persen chip LS24 dari Hall Electronics cacat, 5% chip dari Schuler Sales rusak, dan 4% chip yang dibeli dari Crawford Components rusak. Ketika LS24 chip tiba di pabrik, chip-chip tersebut langsung ditempatkan di dalam wadah dan tidak diperiksa atau diidentifikasi oleh pemasok. Seorang pekerja memilih sebuah chip untuk dipasang di pemutar DVD dan menemukannya rusak. Berapa probabilitas bahwa chip tersebut diproduksi oleh Schuler Sales? Ada 3 peristiwa yang saling eksklusif dan kolektif lengkap, yaitu 3 pemasok. A1 sebagai chip yang dibeli dari Hall Electronics, A2 sebagai chip yang dibeli dari Schuler Sales, sedangkan A3 sebagai chip yang dibeli dari Crawford Components. Probabilitas sebelumnya adalah A1 yaitu 30, probabilitasnya 30, A2 probabilitasnya 20, dan A3 probabilitasnya 50. Informasi tambahan yang bisa berupa B1 yaitu chip tampak cacat dan B2 chip tampaknya tidak cacat.
Probabilitas bersyarat berikut diberikan, yaitu yang pertama, probabilitas bahwa chip yang diproduksi oleh Hall Electronics rusak adalah 0,03. Lalu probabilitas bahwa chip yang diproduksi oleh Schuler Cells rusak adalah 0,05. Sedangkan probabilitas chip yang diproduksi oleh Crawford Components rusak adalah 0,04. Sebuah chip dipilih dari tempat sampah. Karena chip tersebut tidak diidentifikasi oleh pemasok, kami tidak yakin pemasok mana yang memproduksi chip tersebut. Kami ingin menentukan probabilitas bahwa chip yang rusak dibeli dari Schuler Cells. Probabilitasnya ditulis P A2 dibagi P1. Berikut ini adalah tabel yang berdasarkan dari angka yang kita dapat sebelumnya. Lalu berikut ini adalah diagram pohon untuk soal sebelumnya. Probabilitas chip LS24 yang rusak berasal dari Schuler Cells dapat ditemukan secara formal dengan menggunakan teorema Bayes. Berikut aturan menghitung perkalian. Nah, rumus perkalian ini menunjukkan bahwa jika ada M cara melakukan suatu hal dan N cara melakukan hal lain, maka ada M dikali N cara. Nah, di sini di bawahnya ada contohnya. Nah, selanjutnya di sini juga ada contoh. Jadi seorang dealer mobil itu ingin mengiklankan bahwa dengan harga $30.000 itu kita bisa dapat membeli mobil sedan 2 pintu atau mobil 4 pintu dengan pilihan penutup roda kawat atau penutup roda solid. Nah, berapa banyak pilihan model dan penutup roda yang dapat ditawarkan tersebut? Di sini ada contohnya, kita bisa pakai rumus. Di sini ada aturan menghitung permutasi. Ya, sebuah permutasi itu adalah susunan R objek yang dipilih dari N objek yang mungkin. Urutan susunan itu penting dalam permutasi. Di bawah ada cara dari melakukan permutasi. Selain permutasi juga ada yang namanya kombinasi. Nah, kalau kombinasi itu adalah jumlah cara untuk memilih R objek dari sekelompok N objek tanpa memperhitungkan atau memperhatikan urutan. Di sini juga ada caranya, bisa dilihat. Di sini ada contohnya kombinasi. Itu tim basket SMA Carolina Forest itu beranggotakan kan 12 pemain. Pelatih itu harus milih 5 pemain dari 12 tadi untuk masuk ke inti. Nah, berapa kelompok pemainnya yang mungkin? Bisa dilihat caranya dengan jumlahnya ada 792. Nah, di sini ada contoh permutasi. Misalnya, sel lain itu milih grup, dia harus mengasih peringkat setiap pemain. Susunan pemain awal itu berdasarkan kemampuannya. Kita pakai rumus permutasi tadi dengan hasilnya 95,040.